roti yang enak. Roti tepung yang kasar, apabila itu sampai 1 bulan tidak basi, karena kalau dimakan itu seperti permen karet, saking kerasnya kalau ditarik modal. Itu pakai tepung kasar di sana itu untuk mengawetkan. Roti-roti itu bisa dimakan sampai sebulan 2 bulan karena memang tidak basi. Maka dibawalah roti itu 1 keping saja, tidak banyak roti itu, hanya karena ingin menghadiahkan pada Abu Bakar bin Salim, karena itu yang kami milik, itu yang kami punya, itu yang kami bisa. Tidak ada lagi aku memberikan hadiah apa kepada Abu Bakar bin Salim. Satu saat datanglah dengan baju yang kotor dengan debu karena perjalanan 3 bulan. Maka sampai disitulah kedudukannya Abu Bakar bin Salim pada saat itu di mihrabnya, tidak keluar kamar. Maka yang keluar murid-muridnya. Maka diketahui ada seorang tua yang kumuh, yang buruk, yang tua, sambil bawa gendongan, pasti dianggap pengemis. Maka mengeluarkan si muridnya tadi roti untuk diberikan. Ditolak sama si perempuan tua ini. Aku datang bukan mengemis, tapi aku datang untuk memberikan sesuatu hadiah kepada Abu Bakar bin Salim fakhr wujud. Setelah diberikan, apa yang kau kasihkan wahai perempuan tua? Ternyata yang dibawa, dibukakan adalah roti Maryam yang KW 4. Jadi bukan title saja KW 4, roti juga ada dari Afkir. Begitu, buat apa Abu Bakar bin Salim menerima roti kamu ini wahai perempuan tua? Kami akan berikan kau makan. Tidak, aku hanya kepingin menemui beliau, karena aku sangat rindu dan namanya sudah masyhur dan kesohor sampai negeri Syam. Bahkan tidak ada satu wali yang bisa menandingi ilmu-ilmunya pada masa itu. Tidak, kami tidak bisa menemukan dengan beliau karena beliau lagi istirahat dan lagi di mihrab, tidak bisa diganggu. Maka nangislah, aku jauh-jauh engkau tolak pemberianku, dan aku jauh-jauh tidak ketemu dengan beliau. Subhanallah, apakah itu guru kamu mendidik kamu, mengajarin kamu, tidak mempersiapkan masuk, tidak memberikan tempat kepada kami? Maka baiklah, aku akan kembali pulang sambil menangis air matanya. Tetesan air mata di jalan karena tidak menemui orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka keluarlah jauh dalam perjalanan, kira-kira keluar 2 kilo dari perjalanan. Diketahui dengan kasarnya Abu Bakar bin Salim terhendak karena ada yang mengingatkan seperti malaikat. Ketahuilah ada seorang musafir yang datang kepadamu, tapi kau tidak keluar. Keluarlah engkau dari tempat sajadah itu. Maka ketahuilah apabila kau tidak keluar dari, kau sia-siakan kepada orang-orang yang sangat miskin itu, dan orang yang teraniaya itu niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lompat yang namanya Abu Bakar bin Salim dari tempat sajadahnya, kemudian menaiki kuda, langsung menyusul yang namanya ibu tua tadi. Sudah jauh jalannya, langsung turun. Beliau menjemput dari orang tua tadi. Apakah betul sampai tadi mencari Abu Bakar bin Salim? Iya. Siapakah? Aku sendiri. Benarkah kau Abu Bakar bin Salim? Aku tidak pernah melihat rupamu, wajahmu. Aku tidak melihat bagaimana keadaanmu, tapi aku hanya dengar namamu yang begitu harumnya di negara tetangga. Maka bagaimana keadaan ibu yang sebenarnya? Apakah ibu yang mau maksud bertemu saya? Maka dinaikkan kuda si ibu tadi, dituntun sama Abu Bakar bin Salim sampai ke rumahnya. Dikumpulkan semua murid-muridnya untuk meminta maaf kepada ibu tua tadi, para hadirin. Kemudian disaksikan oleh para muridnya bagaimana seorang guru akhlak tadi. Maka apakah yang dikehendaki ibu tadi? Katakan wahai ibu yang tua. Dicium tangannya oleh Abu Bakar bin Salim fakhr wujud. Padahal pengemis tua, janda yang tidak berarti, tapi menghormati yang tua itu wajib hukum
kaumnya, walaupun orang itu hanya disebut sepengemis. Maka para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, saat itulah yang namanya si ibu tua tadi mengeluarkan bungkusannya yang sudah lapuk, yang sudah kotor dan penuh dengan debu, karena perjalanan 3 bulan dari negeri Syam hanya untuk mengantar sepotong roti, yaitu untuk disampaikan kepada Abu Bakar bin Salim. Maka menangislah Abu Bakar bin Salim. Masih ada orang yang demikian perhatiannya kepadaku. Bagaimana tentang diriku terhadap Tuhanku? Bagaimana diriku terhadap kepada nabiku? Apakah sedemikian itu aku memikirkannya? Maka apakah dibuka langsung dipotong untuk menyenangkan Abu Bakar bin Salim, menyenangkan ibu tua tadi? Maka silakan Bu, potongkan saya. Dipotongkan, diambilkan pisau, pelan-pelan. Kerasnya yang namanya roti ini, kalau dimakan tuh molor, lengket, karena sudah 3 bulan para hadirin. Sehingga langsung pelan-pelan dikunyah, pelan-pelan ditelan sampai habis separuh. Maka karena separuh sudah sangat kenyang, terima kasih ibu, betapa sayangnya ibu kepada saya. Saya ingat ibu saya kembali pada saat dia menyuapkan makan dalam diriku. Nangis, makin nangis. Kemudian dipersilakan, dimasukkan di kamar, dimuliakan oleh Abu Bakar bin Salim, dimandikan, suruh mandi, digantikan baju yang bagus, diberikan mukena yang bagus, sajadah yang bagus. Kemudian sampai bermalam, kemudian mau pulang diantarkan lagi sampai kediamannya tadi. Bukan berjalan kaki, tapi dikawal, diantarkan dengan onta, jangan sampai kecapean. Bahkan diberikan ongkos pada ibu tersebut, jangan sampai kekurangan 1 tahun para hadirin. Jadi kehidupannya dijamin sama Abu Bakar bin Salim itu jangan sampai menderita 1 tahun, yaitu kekurangannya karena tidak ada suaminya dan semua anak-anaknya. Bahkan itulah kedudukan Abu Bakar bin Salim, yaitu meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Diketahui yang demikian itu, menangislah semua muridnya karena melihat betapa rendahnya pandangan guru-guru itu melihat keadaannya. Padahal itulah tawaduk, kerendahan diri seseorang itu yang bakal memuliakan dia di sisi Allah, berkat memuliakan orang yang tidak mampu, orang yang sudah tua renta itu. Itulah kedudukan, sehingga makin masyhur, makin terangkat derajatnya tinggi di sisi Allah orang-orang yang rendah, yang tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, itulah satu kalimat-kalimat yang mana Nabi SAW mendidik kepada kita agar kita sekecil apapun jangan kita ragu-ragu bahwa itu jaminan Allah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian itu akhlak-akhlak para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tidak diragukan lagi, bahkan ikut menjadi orang-orang yang keramat, karamah, yang mana tinggi kedudukan di sisi Allah karena merasa tidak punya milik yang kecuali milik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit riwayat ini merupakan bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada putus hubungannya dengan Allah Ta'ala, bahwa Allah Maha mengawasi dan Maha mengetahui dan yang Maha mencatat dari semua malaikat-malaikatnya. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan bisa mengetahui tentang bab sedekah itu merupakan hal-hal hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Setiap yang mempunyai penghasilan, setiap orang punya pekerjaan, setiap orang yang mempunyai usaha, maka diwajibkan dia untuk bersedekah dan berinfak. Yang tidak wajib, yang mereka tidak punya usaha, yang mereka tidak punya penghasilan, yang mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk dirinya nggak cukup, tidak wajib untuk bersedekah dan berzakat. Tetapi yang selama dia memberikan makan,
sehari 3 kali dapat makanan, maka satu makanan itulah bukan hak kamu, tapi itu hak daripada fakir miskin. Maka mudah-mudahan yang demikian kita semuanya bisa mengamalkan. Barang siapa yang menginginkan sesuatu kebaikan dari Allah dan kemurahan rezeki dari Allah, maka bersedekahlah, berzakatlah, agar engkau ditambahkan harta-hartamu oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau kekurangan rezeki, engkau dalam putus rezeki, jangan lupa bersedekahlah. Aku lebih cinta kepada orang-orang yang dalam kekurangan tetapi dia masih mau bersedekah dan mau berinfak. Itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang ada dia bersedekah. Karena dalam keadaan miskin saja dia masih mau bersedekah, apalagi nanti diberi kekayaan oleh Allah, pasti dia tidak akan lupa oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang sakha, yaitu pemurah. Karena akhlak Allah Ta'ala, 300 akhlak yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah akhlak pemurah, yaitu sakha. Mudah-mudahan kita semua dibukakan hati kita, pikiran kita, ya, harta kita semuanya, semua mutlak bukan milik kita semuanya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa milik Allah? 2,5%. Berapa milik Allah? Ada yang 10%. Berapa milik Allah? Ada yang 25%. Tergantung iman kita kepada Allah Ta'ala, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua terutama mengingatkan pribadi diri saya agar kami bisa mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jejak-jejak para salafun salih, yaitu Al-Imam Abdul Haddad, dan mengikuti jejak Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud. InsyaAllah kita semuanya mudah-mudahan diakhirkan bi husnul khatimah.